Disiarkan langsung dari Studio Promosi Kesehatan RSUD Pamengpeuk Provinsi Jawa Barat, talkshow kesehatan untuk kita semua. Halo, selamat siang wargi dimanapun kamu berada, baik yang menyaksikan secara langsung melalui live Instagram RSUD Pamengpeuk Garut, ataupun melalui siaran ulang pada akun YouTube RSUD Pamengpeuk. Wargi, pernah nggak mengalami keseleo saat berolahraga, terkilir salah berpijak, atau terjatuh? Banyak nih dari kita yang masih melakukan penanganan kurang tepat, seperti langsung dipijat atau memaksakan beraktivitas, meskipun merasa sakit hingga menjadi cedera kronis akibat keterlambatan rehabilitasi. Lalu apa yang harus dilakukan? Pemulihan yang dialami ternyata dapat dioptimalkan dengan fisioterapi. Nah, pada talk show siang ini, dalam rangka memperingati Hari Fisioterapi 10 Juni lalu, kita akan membahas topik cedera. Jangan panik, kenali penanganan awal yang tepat. Bersama dengan narasumber kita, Devi Afriyadi, AMDFT, salah satu fisioterapis di RSUD Pamengpeuk. Assalamualaikum, Devi. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini, Devi? Alhamdulillah baik-baik saja Teh. Gimana kabarnya Teh? Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Semoga wargi yang menyimak juga selalu ada dalam keadaan sehat, dan kalau sedang sakit hari ini, semoga lekas diberikan kesembuhan. Amin. Devi, terima kasih nih sudah hadir dalam talk show hari ini untuk membahas mengenai penanganan cedera. Untuk itu, bagi wargi yang ingin bertanya kepada fisioterapis kita, bisa ditulis melalui kolom komentar pada live Instagram RSUD Pamengpeuk Garut. Oke, kita pengen tahu nih gimana sih perspektif fisioterapi terhadap penanganan cedera yang dialami. Dan sebenarnya fisioterapi itu apa nih, Kita kan jarang dengar ya fisioterapi itu belum familiar gitu. Silakan, Jadi mungkin dari sebagian orang itu kayak fisioterapi itu kan masih asing ya. Terus ada yang tahu juga mungkin fisioterapi itu nama sebuah tindakan. Tapi sebenarnya kalau by definisi fisioterapi itu merupakan sebuah pelayanan kesehatan profesional di mana kita itu fokusnya itu buat memelihara, mengembangkan, dan memulihkan fungsi gerak tubuh manusia. Nah, kita sendiri tindakannya itu lebih fokus untuk memaksimalkan fungsi fisiknya itu, di mana pendekatannya itu kita itu lebih banyak di latihan, berupa latihan-latihan terapeutik. Adapun juga tindakan terapi manual seperti manipulasi sendi atau otot, dan beberapa juga alat yang ada kita pakai. Mungkin ada beberapa yang familiar seperti infrared, ultrasound diatermi maupun microwave diatermi. Nah, sedangkan perspektif kita terhadap cedera, kita nggak melihat hanya pada jaringan apa yang rusaknya aja. Justru kita melihatnya secara holistik nih, secara biomekaniknya juga dan secara psikososialnya juga. Kenapa? Karena itu menentukan seberapa derajat keparahan dari cedera itu sendiri dan apa yang kita bisa capai dalam masa recovery-nya. Nah, secara biomekanik tentu kita melihat dari mekanisme cederanya itu seperti apa. Apakah ada pola kebiasaan yang bisa menimbulkan sehingga dia gampang cedera. Terus secara dari psikososialnya, gimana psikis si pasiennya, apakah tingkat stresornya rendah atau tidak, overthinking kah, atau emosinya seperti apa, itu sangat berpengaruh sekali. Terus faktor sosial, gaya hidupnya seperti apa, lingkungannya seperti apa, itu sangat berpengaruh sekali ya terhadap resiko terkena cedera dan pas recovery yang seperti apa yang kita akan bisa capai. Nah, fisioterapi memandangnya seperti itu. Jadi melihatnya itu secara holistik, secara keseluruhan. Gitu, Teh. Oke, jadi bukan hanya melihat apa yang cedera ya, tapi memperhatikan juga faktor-faktor lain seperti biomekanik tadi. Nah, tadi di-mention tuh ada kebiasaan yang mudah membuat seseorang menjadi cedera. Itu kebiasaan seperti apa sih, yang bikin orang lebih mudah cedera? Kalau dari kehidupan sehari-hari mungkin dari tingkat fisik ya. Pertama tingkat fisik. Kedua, pola kebiasaan. Mungkin pola kebiasaan ini lebih ke fokusnya, lebih ke sifatnya postural sih. Entah itu kalaupun dia banyak berkegiatan, angkat-angkat berat dan lain-lain,
ergonomiskah posisi ketika dia ngangkat, kalau dia posisi duduk lama, ergonomiskah posisi duduknya. Jadi lebih ke pola-pola kebiasaan yang sering dilakukan oleh klien kita. Nah, itu sangat berpengaruh sekali terhadap spesifik lokasi cederanya seperti apa dan penanganan ke depannya seperti apa. Kebiasaan dan gaya hidup seseorang juga jadi pertimbangan untuk terapi ke depannya ya nantinya. Ya, untuk kedepannya dan kita bisa tahu juga kemungkinan resiko apa yang terjadi itu bisa kita lihat dari situ. Baik, nih kalau di rumah nih Hmm. kan tidak jarang nih kita mengalami cedera nih, kayak kalau ngangkat galon misalnya atau benda-benda berat Hmm. lainnya. Nah, apa sih sebaiknya yang harus kita lakukan, yang bisa dilakukan di rumah gitu, nunggu kita ke fasilitas kesehatan kadang kan mungkin rumahnya juga berjarak jauh begitu, butuh waktu. Hmm. Penanganan pertama apa Hmm. nih yang bisa kita lakukan menangani cedera ini? Kalau terjadi cedera ya, Ya. kalau terjadi cedera yang pasti pas terjadi cedera langsung hentikan segala aktivitas. Hentikan segala aktivitas, lalu evaluasi cederanya. Maksud evaluasi di sini tuh kita lihat contoh nih misalnya kita dapat sprain ankle nih ya. Kita bisa gerakin kayak ini di ankle-nya. Kalau masih bisa gerak, oke, masih aman. Meskipun ada nyeri ya, tidak ada bengkak yang ekstrim, apalagi kayak perubahan struktur ankle-nya kayak yang bengkok atau apa. Lalu kita coba gerak, masih ada nyeri atau enggak. Kalau masih bisa gerak terus disertai nyeri, ya segera aja terapkan protokol butuh penanganan cedera awal. Itu ada beberapa nanti kita coba jelaskan beberapa protokol yang bisa kita terapkan. Tapi kalau ternyata bengkaknya hebat, terjadi perubahan struktur anatominya, entah itu posisi misalnya posisi ankle kayak agak mereng, kalau agak bengkaknya hebat, kemerahan banget, mau nggak mau segera ke fasilitas kesehatan. Tergantung dari tingkat keparahannya ya, kita harus bisa Iya. mengidentifikasi tadi seberapa parah gitu. Nah, kalau ringan-ringan aja nih, cuma bengkak sedikit misalnya atau terasa sakit saja Hmm. tanpa ada keparahan yang perlu penanganan segera, itu boleh nggak sih, Hmm. langsung dipijat gitu? Karena kan di kita tuh kebanyakan kalau sakit atau keseleo gitu, dipijat gitu solusinya. Betul apa enggak sih, itu? Sebenarnya sih kalau dari perspektif kita ya, kalau dari perspektif kita itu gini, ketika terjadi cedera, berarti ada kerusakan jaringan. Itu yang pertama. Kalau dipijat, kebanyakan dari apa yang saya tahu ya, dari beberapa klien yang kami temui, justru dipijat di area yang cederanya. Nah, justru rekomendasi, kalau kita sih nggak merekomendasikan hal itu ya, justru kalau bisa dihindari, proteksi jaringannya jangan sampai terjadi gerakan berlebihan atau terjadi pembebanan berlebihan. Kenapa? Karena ketika jaringannya itu rusak, kalau kita pijat, takutnya memperparah kerusakan jaringan itu tadi. Kalau sampai rusak, biasanya pertama, proses penyembuhan jaringan terlambat. Kedua, biasanya nanti udah sembuh, fungsi jaringannya tidak optimal. Jadi bukan nggak boleh, tapi belum waktunya gitu teh, kalau dipijat tuh. Tidak direkomendasikan untuk langsung pijat pada saat kejadian gitu ya? Ya, untuk fase awal diusahakan dihindari dulu. Hmm, tadi, Mhm. di-mention tuh kita harusnya diem dulu ya, itu harus Hmm. imobilisasi benar-benar diem kah? Atau boleh bergerak tapi dalam, kuantitas yang ringan gitu gerakannya? Nah, biar simpel, kita coba sebenarnya untuk penanganan awal itu ada beberapa metode ya teh ya. Ya, metode ini mungkin udah banyak dikenal di masyarakat, cuman seiring berjalannya waktu, dia itu ada perkembangan. Nah, ada 3 metode ini. Ada RISE, PRICE, Peace and Love. Nah, ini akronim semua nih. Nah, yang RISE ini mungkin udah agak jadul nih tahun 70-an. Yang PRICE ini sekitar tahun 90-an. Nah, yang Peace and Love ini tahun 2019 lah. Nah, bedanya di sini tuh kalau kita ngelihat metode RISE sama PRICE, RISE itu akronim dari Rest, Ice, Compression, Elevation. Nah, kalau PRICE tinggal ditambah P tuh, P-nya tuh Protection. Nah, kalau di sini fokusnya itu kita tuh kan kayak istirahat total,
kompres es, terus area cederanya dikompresi, dibebak, terus tinggikan badannya. Nah, di sini tuh di metode RICE sama PRICE itu kebanyakan fokusnya itu hanya di kontrol nyeri sama inflamasi. Rest total. Nah, di mana kalau rest total kayak gini tuh sebenarnya berpengaruh ke metabolisme kita gitu. Bisa-bisa malah metabolisme atau proses penyembuhannya itu agak lambat. Sedangkan dengan peace and love, ini kebanyakan orang nih nggak tahu ya metode ini. Mungkin beberapa orang udah tahu. Nah, peace and love ini dia itu fokusnya itu nggak hanya di manage di fase akut atau fase awal, tapi dia juga mencoba mengkonsep untuk pemulihan secara jangka panjangnya itu kita mesti apa. Nah, untuk peace and love ini juga masih berupa akronim. Nah, peace-nya ini akronim dari protection, elevation, avoid anti-inflammatory, compression, sama education. Nah, untuk proteksinya, di proteksi awal pasti batasi gerak berlebih. Kalaupun misalnya kita hanya sprain ankle yang cuman kayak nyeri dikit aja, tapi di jalan pakai jalan juga nyeri, diusahain proteksi. Kalau bisa pakai kruk, meskipun cuman kayak sprain ankle doang gitu kan. Kalau bisa pakai kruk. Kenapa? Kita itu ngejaga supaya tidak cederanya itu makin parah atau kerusakan jaringannya makin melebar. Itu proteksi yang pertama ya. Kedua, elevasi. Tinggiin badan dari permukaan, lebih tinggi dari jantung. Kenapa? Inti untuk memperlancar peredaran darah, limfe, dan lain-lain supaya tidak terjadi pembengkakan. Terus yang ketiga, avoid anti-inflammatory. Nah, ini tuh hindari obat-obat anti-inflamasi. Jadi obat-obat yang anti radang untuk tahap awal ini ya, untuk tahap awal akut ini diusahakan dihindari. Karena apa? Karena dia anti-inflamasi, anti radang, otomatis radangan itu sebenarnya sebuah proses tubuh untuk memperbaiki dirinya. Jadi kalau kita dikasih anti-inflamasi, malah dibrok inflamasinya, malah nanti proses penyembuhannya jadi terlambat atau delay. Nah, itu ya. Terus yang C-nya kompresi, hampir sama. Lakukan pembebatan, entah itu pakai elastis bandage atau tapping atau apapun di area yang cederanya. Untuk apa? Untuk menjaga supaya bengkaknya terkontrol. Itu. Yang terakhir, edukasi. Nah, ini yang penting nih, edukasi nih. Kenapa edukasi ini sangat penting? Kadang-kadang kita itu harus tahu ini tuh cederanya itu yang kenanya itu jaringannya apa. Karena tiap jaringan tuh fase recovery-nya itu beda-beda. Kenapa mesti tahu? Supaya dia sadar, oh, apa yang harus dilakukan di awal kali, jaringan apa yang terkena, derajatnya, keparahannya seperti apa, pasien itu mesti tahu. Jadi dia itu mesti aware apa yang terjadi terhadap dirinya sendiri. Nah, PIS ini kita terapkan untuk di fase awal tadi ya, yang fase awal tadi. Nah, untuk lanjutan fase selanjutnya, ada yang LOVE. Itu masih berupa akronim tuh. Nah, L-nya itu load, O-nya optimisme, V-nya vascularization, E-nya exercise. Nah, untuk load, karena ini fase lanjutan, untuk load kita memberikan pembebanan secara bertahap. Mulai dari digerakkan sebatas rasa nyeri yang tertolerir secara bertahap. Ketika udah digerakkan sebatas rasa nyeri yang tertolerir, nanti terus bertambah toleransinya. Nah, lalu optimisme. Nah, ini penting sekali, balik lagi ke pembahasan yang soal psikologi tadi, psikis tadi. Semakin optimisme, semakin positif, mempercepat, maka proses pemulihan itu akan cepat. Kenapa kayak gitu? Karena tingkat stres, overthinking, itu berpengaruh banget terhadap metabolisme yang nantinya berpengaruh banget terhadap proses recovery-nya. Nah, terus ada vascularization. Nah, di sini kita coba memaksimalkan
vaskularisasi peredaran darah di dalam tubuh. Yang biasanya kita sarankan untuk olahraga aerobik ringan. Nah, kalaupun misalnya cederanya di tungkai bawah atau di kaki, nah biasanya kita coba untuk sarankan hidroterapi, berapa latihan di dalam air, atau berupa sepeda yang sifatnya low impact lah, buat memaksimalkan peredaran darahnya supaya optimal ya. Yang terakhir exercise. Nah, exercise ini baru kita fokus, exercise ini baru kita fokus untuk penguatan jaringan yang terkena cedera, entah itu fleksibilitas jaringannya, entah itu kekuatan jaringannya, ataupun keseimbangannya. Jadi ini lebih ke spesifik, untuk exercise-nya lebih spesifik buat pengembalian fungsinya, gitu teh. Untuk penanganan metodenya ya. Baru tahu nih, ternyata kalau cedera itu nggak boleh langsung minum obat kayak obat anti radang, anti inflamasi gitu ya, malah harus dibiarkan dulu untuk prosesnya Hmm. itu. Kalaupun misalnya si rasa nyerinya sangat mengganggu, dalam artian mengganggu tidur, mengganggu aktivitas dasar, boleh mengonsumsi obat anti nyeri, tapi yang tidak anti inflamasi. Maka dari itu sangat penting sekali nih untuk konsumsi obat itu untuk berkonsultasi dengan dokter atau apotekernya ya. Karena jangan asal langsung makan obat aja untuk penghilang nyeri untuk fase awal ini. Nah, jangan sembarangan minum obat ya, harus tahu dulu kandungan obatnya apa nih. Kalau ada anti inflamasi, Iya, anti radangnya itu dihindari dulu ya. iya, Oke, ini ya untuk tadi ada tahap-tahap dari peace and love ini. Ada tadi satu elevate ya. Jadi untuk bagian yang cederanya itu diangkat lebih tinggi daripada jantung begitu ya. Nah, itu kalau di rumah caranya gimana ya? Kita kan nggak ada alat untuk ngegantungnya gitu. Ini cara perawatannya seperti apa? Alternatifnya. lebih lebih kan simpelnya kan lebih tinggi dari permukaan jantung ya. Kalaupun misalnya nih, kita contoh lagi ngambil yang tadi sprain ankle. Cukup tiduran, terus tinggikan posisi kaki, mungkin bisa diganjal pakai bantal atau selimut, 3 tumpukan supaya posisi ankle-nya lebih tinggi dari jantung. Seperti itu. Terus kalaupun misalnya cederanya di pergelangan tangan, mungkin bisa diposisikan lebih tinggi dari jantung, lebih ke positioning sih teh nanti fokusnya. Supaya intinya eh, mencoba supaya tidak dilawan sama gravitasi. Jadi coba kita posisi lebih tinggi dari jantung supaya peredaran darahnya lebih lancar lagi. Oke, jadi nggak harus digantung ya, Hmm. diganjal juga boleh. Oh, Kayak diganjel boleh. Diganjel boleh. diganjal atas. Oke nih, ada masuk nih pertanyaan dari audiens kita dari Kurniadi Ihsan. Katanya kapan kita datang ke fisioterapi kalau mengalami cedera dalam keadaan seperti apa? Lebih cepat penanganan lebih dini itu sangat berpengaruh ke proses recovery-nya ya. Entah itu recovery-nya bisa optimal ataupun recovery-nya bisa terlambat atau kurang maksimal, itu tergantung dari penanganan awal. Kalaupun kita tahu cara memanage di fase awal dengan metode tadi, mungkin di fase lanjutan lebih baiknya bisa langsung datang ke fisioterapi. Atau di sejak awal pun itu tidak masalah untuk langsung bertemu dengan fisioterapi atau tenaga kesehatan lah ya, untuk mengetahui apa ini yang harus dilakukan. Tapi untuk bertemu dengan fisioterapi dari fase awal itu lebih bagus, tapi pas di fase lanjutannya itu juga tidak apa-apa. Yang penting dia punya kemampuan untuk memanage ketika di awal-awalnya itu yang tepat, karena itu sangat berpengaruh sekali terhadap hasil dari pertumbuhan jaringan nantinya, gitu teh. Oke, baik. Bapak Kurniadi, semoga terjawab tadi pertanyaannya ya. Jadi ditangani dulu di rumah pakai metode tadi ya, peace and love itu. Kalau misalnya Is and waktu iya, boleh dikonsultasikan ke fisioterapi. Segera datang ke fisioterapi, nggak masalah. ya. Untuk melihat keparahannya ya, nanti penanganannya seperti apa. Terutama itu sih teh untuk mengetahui kira-kira ini jaringannya yang kenanya apa nih, tendon kah, otot kah, atau mungkin tulang, sendi kah. Soalnya itu tiap jaringan itu
punya fase penyembuhan yang berbeda-beda ya. Ah, yang pertama mengetahui jalannya apa, kedua untuk mengetahui derajat keparahannya, entahkah itu grade 1, grade 2, apakah dia mesti melibatkan profesi yang lain kah atau tidak. Nah, itu pentingnya untuk ketemu langsung fisioterapi atau tenaga kesehatan itu, kita itu bisa mengklasifikasikannya biar tindakan yang dilakukannya itu bisa tepat. Oke, biar diagnosanya tepat ya, nggak kira-kira aja Hmm, gitu. iya. Selanjutnya nih ada beberapa orang yang mengalami cedera yang sama, misalnya pada bagian kaki saat bermain bola gitu ya. Ada 2 atau 3 Hmm, orang, tapi proses penyembuhannya ternyata beda-beda. Ada yang hanya 1 minggu, hmm. misalnya yang satu lagi 2 sampai 3 minggu. Nah, itu apa sih yang membedakan dan yang mempengaruhi itu apa aja dalam proses penyembuhan itu? Pola hidup ya, pola hidup kebiasaan. Dalam artian pola hidup ini kan luas ya. Pertama, dia orangnya yang terlatih atau tidak. Jadi bisa dibilang kan ini eh, main bola ya. Dia sebagai orang yang terlatih atau dia hanya sebagai sport enthusiast. Otomatis perbedaan kekuatan fisiknya, jaringannya pasti beda. Itu yang pertama. Kedua, nutrisi asupan makanannya itu sangat berpengaruh. Mungkin yang terakhir usia itu sangat berpengaruh sendiri. Sangat berpengaruh ya. Nah, ketiga hal itu berpengaruh terhadap kecepatan recovery atau kecepatan proses penyembuhan. Nah, yang paling penting balik lagi ke yang tadi, jaringan apa yang terkena dan grade berapa. Itu sangat penting sekali. Soalnya cedera otot dan cedera tendon itu fase pemulihannya berbeda. Patah tulang dan cedera di ligamen itu juga fase penyembuhannya berbeda. Tapi di luar jaringan ini, di luar faktor biologi ini, faktor yang tadi kita bahas kayak apa, psikososialnya itu, nah itu berpengaruh banget tuh teh. Meskipun cederanya jaringannya sama ya, tapi faktor psikososial itu sangat berpengaruh sekali. Itu yang kadang-kadang membedakan itu di situ. Baik, bukan hanya Hmm. sekedar dari jenis cedera dan lokasinya saja yang menentukan kesembuhannya ya, tapi ada Hmm. faktor-faktor lain yang menentukan. Nah, Iya. untuk ini cedera sendiri kita kan biasanya dikompres tuh. Nah, ada kompres Hmm. hangat dan Hmm. kompres dingin. Kita cara bedainnya gimana tuh? Jenis cedera seperti apa yang harus dikompres panas dan dingin? Oke. Nah, paling nanti saya bakal gini dulu ya. Sebenarnya oke, fase perbaikan jaringan aja ya. Yang pertama itu inflamasi atau peradangan. Kedua tuh proliferasi atau perbentukan jaringan. Yang ketiga tuh remodeling. Jadi dia itu udah kembali bentuk dan fungsinya itu seperti awal. Nah, dari ketiga fase ini, untuk fase awal, fase akut ini, apakah bisa dikompres es? Silahkan, tapi hanya sebatas sebagai anestesi alami, sebagai penghilang rasa nyeri, dan itu pun kalau nyerinya mengganggu. Itu pun kompresnya hanya 5-10 menit aja, jangan lebih. Kenapa jangan lebih dan jangan terlalu banyak? Karena justru karena ketika cedera awal terus kita kompres es, bakal terjadi vasokonstriksi, di mana pembuluh darah itu akan mengecil. Nah, justru karena mengecil itu malah jadi delay proses penyembuhannya. Jadi, kalau bisa hindari es, tapi kalaupun rasa nyerinya hebat, gunakan es sebagai anestesi alami aja, bukan untuk menyembuhkan ya, bukan untuk menyembuhkan. Terus kapan nih kalau mau dikasih hangat? Nah, dikasih hangat itu mau itu inframerah atau olesan atau kompres hangat, mungkin kita bisa kasih di fase kedua yang proliferasi ini, di mana peradangannya itu sudah nggak ada. Tapi di fase pertumbuhan jaringannya itu udah mulai terbentuk. Nah, ini nggak apa-apa dikasih hangat. Karena otomatis dengan hangat, otomatis meningkatkan metabolismenya, peredaran darahnya, dan lain-lain. Sehingga nutrisi pembentukan jaringannya itu lebih cepat sampai. Gitu, Teh. Oke, itu bedanya ya tadi Hmm. untuk kompres dingin dan Hmm. juga panas atau hangat. Malah nggak boleh lama-lama ya, Ya, ya. 5 sampai Ya, nggak 10 boleh menit lama-lama. aja. Ya, dan targetnya hanya sebagai penghilang nyeri aja ya. Hanya sebagai penghilang nyeri aja. Justru kalau kelamaan,
justru malah jadi memperlambat proses penyembuhan nantinya. Baik, untuk selanjutnya nih, tadi kan cedera-cedera tuh yang ke fisioterapi. Nah, selain cedera, ada lagi Mhm. nggak sih, kasus atau kejadian apa yang kita bisa berobatnya nih ke Nah, fisioterapi? biasanya kalau untuk kasus-kasus kayak problem-problem sistem gangguan di otot, tulang, sendi, itu udah bisa tuh kayak misalnya kasus post operasi pemasangan pen atau pergantian sendi, nyeri pinggang, nyeri leher itu bisa. Terus untuk kasus-kasus neurologis atau sistem saraf seperti pasca pemulihan stroke, Parkinson, multiple sclerosis, terus ada juga yang seperti ischialgia, CTS, HNP, atau dalam bahasa umumnya kayak disebut saraf kejepit ya. Nah, itu bisa juga. Targetnya kita lebih ke memulihkan gangguan fungsinya ya, gangguan fungsinya. Terus untuk kasus seperti kardiorespirasi, jantung atau paru. Nah, untuk kasus jantung biasanya kita merehabilitasi pemulihan, pemulihan fungsi pasca serangan jantung atau pasca operasi bypass. Nah, untuk kayak paru, kita fokus untuk membersihkan jalan napas, meningkatkan kapasitas paru, lebih ke arah sana sih. Jadi memaksimalkan fungsi dari paru itu sendiri. Nah, terus untuk yang lain-lainnya, yang bisa datang ke fisioterapi itu bisa spesifik seperti kasus-kasus pediatrik, anak-anak seperti gangguan tumbuh kembang atau keterlambatan motorik, terus kasus-kasus lansia bisa disebutnya geriatrik yang biasanya penurunan fisik karena proses penuaan ya, yaitu gangguan keseimbangan, penurunan massa otot yang terlalu progresif. Dan ada di beberapa juga eh, yang bersifatnya untuk kesehatan wanita, entah itu seperti pemulihan pasca melahirkan atau nyeri panggul yang kronis, terus untuk onkologi, untuk pasien-pasien kanker yang mengalami kelelahan ekstrim atau pembengkakan kelenjar getah bening akibat kemoterapi, itu juga bisa. Terus yang lebih spesifik lagi, mungkin yang lagi banyak tuh pasca cedera olahraga. Karena mesti kita bedain teh antara penanganan muskuloskeletal khusus kasus otot rangka dan sport injury itu beda. Bedanya itu di target yang harus dicapai. Ketika kita fokusnya di muskuloskeletal, biasanya target yang mesti dicapai itu hanya fokus di dia bisa kembali ke fungsi awalnya atau bisa berkegiatan sehari-hari lagi. Beda lagi dengan yang sport injury, di mana targetnya itu harus kembali ke performa sebelum dia cedera atau justru bisa meningkatkan performanya lagi dari sebelumnya. Jadi ada perbedaan target, tapi dari beberapa kasus intinya bagi yang mereka mengalami gangguan gerak dan fungsi tubuh itu masih bisa ke fisioterapi. Jadi semua jenis gangguan ya, yang melibatkan Iya. fungsi Hmm. tubuh, berkurangnya fungsi tubuh dan Hmm. gerak itu semuanya bisa ke fisioterapi. Jadi Iya, tujuannya tadi betul. mengembalikan fungsi dan gerak tubuhnya secara optimal ke semula ya. Nah, Betul sekali. oke, banyak banget nih ternyata ya pelayanan fisioterapi ini membantu Hmm. rehabilitasi berbagai macam penyakit. Nah, untuk terapinya sendiri kalau di Rumah Sakit Pamengpeuk nih pakai alat apa aja? Terus untuk penyembuhannya itu Hmm. tata laksananya seperti apa? Adakah training di rumah, misalnya exercise yang harus kita lakukan atau cukup Hmm. terapi aja di rumah sakit? Sebetulnya di rumah sakit Pamuk sendiri, kita itu yang pasti tindakan fisioterapi itu terapi latihan, manual terapi, dan modalitas ya, seperti yang tadi udah kita bahas. Kalau untuk terapi latihan, nanti spesifik case-nya itu seperti apa, kasusnya itu seperti apa. Karena setiap kasus, setiap fase perkembangan, itu pasti latihannya berbeda. Yang pasti latihan, itu paling penting dan paling utama. Yang kedua modalitas atau alat. Nah, untuk di Rumah Sakit Pamengpeuk sendiri ada modalitas yang ada itu berupa inframerah, lampu sorot merah, radiasi inframerah yang biasanya kita pakai untuk relaksasi otot atau meningkatkan metabolisme secara lokal.
Terus kedua ada microwave diatermi. Nah, kalau microwave diatermi itu lebih radiasi ya, radiasi mikro, radiasi panas. Bedanya sama inframerah, kalau MWD itu dia itu penetrasinya lebih dalam, lebih 3 cm dari permukaan tubuh ya, dia bisa tembus ke sendi. Sedangkan kalau inframerah itu paling hanya di kulit sama permukaan otot luar aja. Nah, terus ada juga ultrasound. Nah, kalau ultrasound diatermi ini, dia itu gelombang frekuensi tinggi yang penetrasinya dia bisa lebih dalam, bisa 5 cm lebih mungkin ke tubuhnya itu ya. Dia bisa penetrasinya ke sendi sampai ke sarafnya juga. Bedanya kalau ultrasound dia daya radiasinya itu lebih kecil, lebih spesifik mungkin sekitar 1 atau 5 cm lah. Nah, yang lainnya paling berupa TENS, itu merupakan stimulasi elektrik untuk mengontrol sensasi nyeri, terus ada juga muscle stimulasi untuk masih juga stimulasi elektrik untuk membantu aktivasi otot. Nah, dari beberapa tindakan itu nanti kita juga ngasih home program nih teh. Karena yang namanya rehabilitasi itu kan tubuh itu kan sifatnya adaptif ya. Makin sering kita dapat input, badan itu makin beradaptasi. Jadi kalau cuman ngandelin hanya terapinya atau fisioterapi di rumah sakit, itu pengembangan mungkin ada, cuman biasanya nggak optimal. Makanya kita suka ngasih home program nih, nanti jangan lupa nih dikasih ada PR nih, list PR yang harus dilakukan di rumah. Apa saja kegiatan yang mesti dihindari sementara, dan apa aja kegiatan yang bisa dilakukan pada saat itu. Nah, nanti home program ini sendiri nanti kita ubah juga nanti seiring dengan perkembangan si pasien itu sendiri. Jadi nanti tiap ketemu pasti kita evaluasi program latihannya kayak gimana, perkembangannya kayak gimana, karena dari awal pasti kita lakukan asesmen, langsung kita pemeriksaan nih, mulai dari pemeriksaan fungsinya, pemeriksaan geraknya, nyerinya, dan lain-lain. Pasti tiap pertemuan kita periksa. Soalnya apa? Setiap ada perkembangan, itu pasti mempengaruhi terhadap latihan yang akan diberi, atau modalitas frekuensi yang akan diberi. Itu sangat berpengaruh. Gitu, Teh. Selain Mm-mm. terapi tadi di rumah sakit oleh fisioterapi, ada juga PR ya, exercise yang harus dilaksanakan di Iya. rumah untuk membantu Mm. pemulihannya itu sendiri. Nanti dievaluasi ya setiap kontrol begitu. Tapi harus dievaluasi. Baik, nih ada pertanyaan lagi nih, Adevi. Untuk punggung yang agak bungkuk katanya, bisa nggak sih di fisioterapi? Lalu gimana cara mengembalikannya? Hmm. Nah, biasanya untuk yang bungkuk, kita itu pasti ngecek dulu nih, apakah dia itu sebelumnya bungkuk atau enggak. Takutnya dia itu ada perubahan postural karena habit ya, habit kebiasaan yang berlangsung lama itu. Entah itu posisi duduk yang ergonomis atau sering angkat berat dan lain-lain. Atau justru dia mungkin secara bawaan memang seperti itu. Nah, yang membedakannya di sini adalah lebih target yang akan kita capai. Kalaupun emang secaraan bawaannya seperti itu, mungkin target yang bisa kita capai itu mungkin nggak bisa terlalu optimal. Karena biasanya kalau secara bawaan, secara struktur anatominya juga berbeda. Tapi kalau dari pola kebiasaan, itu biasanya bisa kita koreksi. Karena biasanya terjadi imbalance kekuatan otot di situ. Ada beberapa otot yang terlalu serius, ada beberapa otot yang justru jarang teraktivasi. Nah, biasanya kita akan mengkoreksi di area situ. Untuk koreksi posturnya ya, yang pasti berupa latihan. Yang paling utama di situ, berupa latihan yang biasanya mesti konsisten, mungkin proses adaptasi sekitar 2 atau 3 bulan lah. Yang secara evaluasi kita berkala terus dievaluasi secara berkala ya, melihat perkembangannya juga. Dilakukan asesmen dulu ya Hmm. nanti. Jadi Ya, penyebab pasti bungkuk, dilakukan sebelum. iya penyebab Hmm. bungkuknya karena apa, lalu dikembalikan ke fungsi semula ya yang seharusnya. Nah, Hmm. untuk tadi kan
posisi bungkuk, misalnya punggung kita jadi bungkuk akibat dari kesalahan postur. Kerja nih kita kan lama ya, 8 jam, Mhm, terus mhm. dari pagi sampai sore gitu duduk. Nah, apa sih yang harus dilakukan untuk menghindari bungkuk tadi, biar kita tuh badannya seperti yang seharusnya? Kalau misalnya kerja di posisi duduk yang lama, justru pertimbangannya banyak sih Teh, ya. Karena kita harus berpikir ke ergonomi, posisi duduk kita udah bener apa enggak. Terus posisi tempat duduk, posisi laptop, meja kita udah bener atau enggak. Soalnya itu kan berpengaruh banget kan ya. Tapi yang paling gampang untuk menghindari hal itu, minimal kita itu per 1 jam, maksimalnya ya, maksimal per 1 jam. Kalau bisa kita berdiri, berdiri, stretching, lakukan peregangan, entah itu dari peregangan leher, tulang belakang, tangan, dan lain-lain. Mengapa? Karena kita itu kan manusia ya, yang secara tidak langsung kita itu emang diciptakan untuk terus bergerak gitu. Makanya kalau untuk di posisi diam secara dan di posisi diam dengan waktu yang lama itu pasti bakal berpengaruh pisan tuh ke tubuh, banget banget. Kalau lebih dari 6 jam atau 8 jam duduk lama, terus berlangsung selama 6 bulan sampai 12 bulan, misalnya 1 tahun, yang terjadi pasti perubahan postural, iya. Antara ketegangan dan kelemahan ototnya nggak balance tuh. Terus apalagi metaboliknya, iya. Karena perubahan metabolik, psikisnya juga bisa terganggu, mungkin gampang stres, gampang lelah, dan lain-lain. Hanya karena sering duduk lama aja gitu ya. Itu sangat berpengaruh banget. Makanya yang disarankan yang pasti kalau tempat kerjanya aware sih, mulai dari pemilihan kursi, meja itu sangat diperhatikan sekali. Karena pengaruh banget terhadap performa kerja, iya, secara jangka menengah dan jangka panjang. Tapi sebagai individu yang bekerja, minimal kita bisa nge-manage tuh, Teh. Nge-manage, oke, sekarang nih duduk udah berapa lama? Kalau udah setengah jam, oke berdiri. Minimal ya jalan kaki pendek lah, stretching dikit-dikit, oke lanjut lagi. Lebih kayak nge-manage gitu aja sih, Teh. Mungkin secara jangka pendek nggak akan terasa, cuman untuk jangka menengah sampai ke jangka panjang itu kayak kerasa banget, pasti kerasa. Kita mengatur sendiri untuk peregangan ya, secara berkala begitu. Iya, Baiknya satu mhm, jam sekali tadi peregangannya, jangka mhm, waktu satu maksimal jam. ya, Iya, oke, baik. mhm. Sebagai penutup, ada pesan nggak yang ingin disampaikan kepada wargi RSPG? Eee, Paling di zaman modern kayak gini tuh, di zaman yang serba simpel, serba gampang gitu, ada yang mungkin kayak lifestyle yang mager ya, jarang gerak ya. Mungkin saya pengen saling mengingatkan aja kita sebagai individu manusia yang mesti banyak bergerak, jangan dikit-dikit naik motor meskipun ke warung ke depan, banyak bergerak, ada sempatkan. Kalaupun ada waktu hanya setengah jam, olahraga, gak apa-apa seringan mungkin, yang penting jaga tubuh kita, karena tubuh kita itu sebenarnya aset yang paling penting di kehidupan kita. Gitu. Paling itu aja sih, Teh. Oke, hindari sedentary lifestyle ya, harus bergerak Yes, pokoknya. eta pisan, nuhun. Baik, terima kasih Devi sudah berbagi ilmu yang luar biasa hari ini, dan juga warga yang Siap sudah menyimak sami-sami, Teh. sampai akhir. Semoga talk show-nya bermanfaat dan tips tadi yang banyak diberikan Adevi bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk wargi yang ingin berkonsultasi untuk berbagai macam penyakit tadi berkenaan dengan gangguan fungsi dan tubuh, itu boleh konsultasi ke fisioterapi ya, setiap hari buka Senin sampai Jumat dari jam 8 sampai jam 4. Baik, terima kasih Sekian, mari kita tingkatkan kesadaran akan pentingnya kesehatan gerak sebagai bagian dari upaya mewujudkan kualitas hidup yang lebih baik. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Salam sehat.